Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan eh, memberikan gambaran mengenai simulasi pemodelan sistem pada bakterial Budhan. Di sini bersama saya Ilham Yoga Ardiansyah dengan NIM 102052400056. Saya Makfirat Niraisya dengan NIM 102524000052. Saya Berlin Rosabila dengan NIM 1025244048. Selanjutnya, Saya Yulian Rahma dengan NIM 10205240069. Dan Selanjutnya, saya Bernard Sinaga dengan NIM 1020524022. Jadi pengantar sistem pada kesempatan kali ini tuh kita mau menjelasin bagaimana suatu bakteri yang ada di makanan itu mencari makanan. Nah, biar kita nggak susah bayanginnya, kita mending bayangin aja kalau misal kita itu lagi berada di eh, dalam sebuah makanan, di mana makanan tersebut tuh posisinya udah hampir basi gitu. Nah, di dalam sebuah makanan yang hampir basi, itu pasti kan ada terdapat satu dua bakteri ya. Nah, Nah, bakteri tersebut supaya bisa tetap bertahan hidup itu harus tetap mencari makanan. Tapi buat mencari, tapi bakteri itu nggak selalu mudah kalau misal mencari makanan. Mereka itu harus bergerak di sebuah lingkungan yang luas karena mereka nggak tahu di mana makanan itu berada. Jadi untuk bergerak mencari makanan tersebut, bakteri tersebut menggunakan flagela. Flagela sendiri itu ekor yang ada di belakang bakteri ini. Nah, melalui simulasi ini, kita itu dapat memodelkan gimana bakteri tersebut nanti itu akan bergerak dan memburu makanan di sebuah lingkungan. Dan pada simulasi ini, bakteri kan awalnya itu masih sedikit ya. Nah, ketika simulasinya dijalankan, nanti bakteri tersebut akan berkembang biak semakin banyak itu karena sudah mendapatkan makanan. terus yang selanjutnya, pada tampilan simulasi itu terdapat beberapa komponen utama yang digunakan untuk mengontrol jalannya model. Yang pertama itu ada tombol stop atau stop, itu berfungsi untuk mengatur kondisi awal simulasi seperti jumlah bakteri dan distribusi sumber makanan. Lalu yang kedua ada tombol go atau stop. Jadi tombol ini tuh digunakan untuk menjalankan dan menghentikan simulasi. Lalu terdapat beberapa parameter yang dapat diatur seperti jumlah awal bakteri pada awal setiap variasi. Lalu di situ terdapat juga biaya energi yang diperlukan untuk setiap flagela serta cara menampilkan variasi bakteri dengan mengubah parameternya. Lalu di situ juga dapat kita melihat bagaimana perubahan kondisi awal dapat memengaruhi perilaku dan perkembangan populasi bakteri dan simulasi. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian lingkungan simulasi. Nah, di lingkungan simulasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah utama serta wilayah kiri dan kanan. Pada wilayah kiri, sumber makanan tersebar lebih merata. Kemudian wilayah bakteri juga, maaf, kemudian di wilayah kanan persebarannya lebih merata, sedangkan kiri itu lebih sedikit. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan akan sumber daya, tetapi beda penyebarannya. Nah, sementara pada wilayah kanan, sumber makanan lebih sedikit, berada di sekitar satu titik. Semisal pada gambar tersebut, kan ini lebih banyak dan sampingnya tuh lebih dikit. Itu contoh-contoh persebarannya. Hal ini membuat bakteri harus bergerak lebih jauh untuk menemukan makanan. Perbedaan kondisi tersebut
antara dua wilayah itu digunakan untuk melihat bagaimana sih bakteri beradaptasi terhadap lingkungan yang memiliki ketersediaan makanan yang berbeda. Jadi kayak singkatnya, semakin banyak makanan, maka bakteri itu akan semakin eh, apa ya, semakin lebih banyak berkembang karena kan makanan kan sumber energi. Energinya banyak, populasinya bertambah. Sebaliknya, jika eh, makanannya sedikit, energi juga sedikit, maka populasinya semakin menurun. Seperti itu. Kemudian yang keempat, selanjutnya, Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam simulasinya. Pertama kita pencet setup dan go. Nah, dalam simulasi ini, setiap bakteri bergerak secara acak dalam lingkungan untuk mencari makanan. Pergerakan bakteri dipengaruhi oleh flagela yang dimilikinya. Jadi, semakin banyak flagela, maka bakteri dapat bergerak secara aktif dan dapat menyebar secara luas dalam lingkungan tersebut. Namun, penggunaan flagela juga membutuhkan energi. Artinya, jika bakteri memiliki terlalu banyak flagela tetapi tidak cepat menemukan makanan, maka bakteri akan eh, memiliki energi, maka bakteri akan memiliki energi yang cepat habis. Oleh karena itu, bakteri harus memiliki keseimbangan antara kemampuan bergerak dan efisiensi penggunaan energi agar dapat bertahan hidup lebih lama dalam lingkungan tersebut. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan bisa disampaikan oleh teman saya. Ben, Oke, maaf tadi sempat ini. Oke, masuk ke hasil dan kesimpulan simulasi. Eh, Hasil dan simulasi ini dapat kita lihat atau kita pantau melalui grafik-grafik yang menunjukkan bahwa perubahan rata-rata jumlah flagela dan populasi bakteri dari waktu ke waktu itu sangat eh, banyak perubahan ya. Grafik tersebut juga membantu kita memahami bagaimana karakteristik tertentu dapat menjadi lebih dominan dan dalam populasi bakteri itu. Jadi dari simulasi ini kita dapat simpulkan bahwa bagaimana kondisi lingkungan dan karakteristik individu sangat mempengaruhi kemampuan bakteri dalam bertahan hidup. Bakteri juga memiliki kemampuan paling efisien dalam mencari makanan. Akan tetapi memiliki peluang besar juga untuk bertahan dan berkembang biak. Oleh karena oleh karena itu, simulasi ini membantu kita memahami bagaimana konsep variasi, adaptasi, dan proses seleksi dalam suatu sistem biologis. Oke, itu aja sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai bakteria food hand ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.